Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaz Alparezi. Saya salah satu siswa SMP Negeri 1 Kutan Hilir, tepatnya pada kelas 9D. Pembangunan hanya sering dilihat dari laporan dan angka, padahal tidak sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat sehari-hari. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Sustainable Development Goals yang berisi 17 pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. SDGs itu dirancang dari tahun 2015 sampai 2030 dalam kurun waktu 15 tahun. Yang dalam artian kita harus benar-benar melakukan pengentaskan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan ketimpangan, serta lingkungan dan lain-lain. Banyak lagi masalah yang harus dibahas di SDGs. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya ingin membahas 3 SDG yang sangat sering dialami oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Maka dari itu kami berbicara dengan Dinas Sosial langsung, karena dalam hal ini kami membahas SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG yang ke-10 kelompok rentan. Saya Muhammad Ryan Variansyah. Di sini kami hadir untuk memperlihatkan bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan yang hadir dan diterapkan di daerah kita. Di sini kami akan menyorot 3 poin yang sangat berhubungan dengan daerah kami, yaitu Kelurahan Kota Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Poin 1. Tanpa kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Di Kelurahan Kota Pagatan, sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor informal, seperti nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan masih perlu dilakukan. Upaya penanganannya seperti daerah telah melakukan berbagai program bantuan sosial, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua adalah tanpa kelaparan. Meskipun daerah Pagatan memiliki sumber daya laut yang sangat berlimpah, tetapi tidak semua masyarakat dapat mengakses makanan bergizi secara cukup dan seimbang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Pemenuhan gizi sangat penting. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya mencegah angka kelaparan seperti program MBG. 10. Berkurangnya kesenjangan. Di satu wilayah, sebagian masyarakat mendapatkan fasilitas yang sangat mencukupi seperti fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Namun di sisi lain, masih ada warga yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan hal yang sama. Kesenjangan ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, generasi muda, dan masyarakat. Dinas Sosial menjadi salah satu instansi yang berperan langsung dalam pelaksanaan SDGs, khususnya pada isu kemiskinan, perlindungan sosial, dan ketimpangan. Untuk memahami peran tersebut lebih jauh, saya berbincang langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Mulyawati, penyuluh sosial ahli muda di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Baiklah, saya akan mencoba menginformasikan terkait apa sih SDGs itu, keterkaitannya dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Pada SDGs, keterkaitannya itu ada 3, yaitu 1 tanpa kemiskinan, 2 tanpa kelaparan, yang ketiga ada kelompok rentan. Kami di Dinas Sosial ini memiliki kewenangan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di antaranya kami ada 26 PPKS yang kami tangani. Di antaranya yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, anak berhadapan hukum, dan lain-lain. Terkait dengan dampak, apa sih dampaknya dari SDGs ini? Di tempat kami banyak program-program yang sangat berkaitan langsung terkait dengan masyarakat. Di antaranya yaitu program perlindungan dan jaminan sosial. Nah, di situ ada bantuan sosial. Di antaranya yaitu bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Nah, ini sasarannya adalah fakir miskin yang ada di desil 1 sampai dengan 5, memiliki loyalitas tanah sendiri, dan beberapa kriteria lainnya. Nah, tujuannya adalah upaya peningkatan kualitas hunian, merehab rumah yang dari dulunya tidak layak huni menjadi layak huni. Ada juga program lainnya yaitu bantuan sosial usaha ekonomi produktif yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat, memberdayakan individu, keluarga, kelompok
yang berada di fakir miskin juga di desil 1 sampai dengan 5, tetapi dia harus memiliki minat usaha, memiliki embrio usaha. Tujuannya adalah untuk peningkatan kemandirian. Nah, di program rehabilitasi sosial, upaya mengurangi beban pengeluaran, di situ ada program pemberian persediaan permakanan, persediaan sandang yang sasarannya yaitu penyandang disabilitas dan lansia, baik itu lansia terlantar dan lansia miskin. Nah, kalau terkait apa sih tantangan terbesar kita dalam keterkaitan SDGs ini, yang pertama itu yaitu kurangnya masih kolaborasi dengan OPD-OPD terkait. Nah, yang harus kita pahami bersama terkait dengan menurunnya angka kemiskinan misalnya. Nah, kemiskinan ini bukan hanya intervensi dinas sosial saja yang mengintervensi, tetapi diperlukan juga keterkaitan dengan dinas-dinas OPD terkait. Yang kedua, salah satunya juga karena harus adanya akurasi data. Kita di Dinas Sosial Kabupaten Tonobumbu ini sekarang kita ini memiliki sumber data acuan baru yaitu Detesen. Detesen ini adalah sumber data acuan yang harus dipedomani sejak semuanya, bahwa yang harus masuk di desil 1 sampai dengan 5 untuk menjadi penerima bantuan sosial. Nah, terkait dengan tantangan kita yang tadi, jadi kita itu memerlukan sekali nih kolaborasi. Misalnya, kolaborasi untuk mengatasi tanpa kemiskinan, kita memerlukan bantuan juga dari OPD-OPD yang lain, seperti Bapeda Litbang, Dinas Perkintan, Ketahanan Pangan, dan lain-lain. Untuk misalnya kelompok rentan, kita juga memerlukan bantuan dari OPD-OPD terkait. Nah, sehingga kolaborasi ini sangat diperlukan untuk keterkaitan dengan kolaborasi kita ini. Harapannya bagi kami yaitu tingkat kemiskinan dapat menurun, graduasi dapat ditingkatkan, artinya dengan salah satu bantuan misalnya usaha ekonomi produktif dapat meningkatkan kemandirian ya. Nah, tanpa kalian sadari, sekolah kita juga sering loh mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya jalan sehat yang biasanya setiap bulan pasti kita adakan. Ini juga salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Hari ini kita akan mewujudkan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan